Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat sore ya. Selamat sore saya ucapkan ya. Kebetulan habis pulang dari sawah, belum mandi ini ya, masih keringatan ini ya. Nah, sebelum lanjut saya mohon bantuannya di subscribe, karena subscribe itu gratis ya, biar kita tambah jadi saudara yang deket ya. Mas Aris minta tolong di subscribe ya. Nah, ini lur, kebetulan memang yang saya kan orang tani tulen ya, maksudnya nah ini saya merebus air ya yang kesekian kali. Karena apa, saya ngasih minum orang kerja yang di sawah itu juga nggak sembarangan ya, kayak isi ulang saya nggak mau kasihan ya. Jadi saya ngasihnya itu air rebusan ya. Nah ini, ini di belakang rumah ini ya. Nah, ini pakai kayu ini ya. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Ini mbak, ini merebus air ya. Ini kalau ini kan bener-bener apa, air matang ya, bener-bener higienis ya. Jadi yang di sawah pun, yang orang kerja di sawah saya itu juga sehat ya, karena kan dia minumnya air direbus ya. Oke. Tutorial cara merebus air yang benar supaya enggak apa, rasanya itu tetap netral, enggak ada bau solar atau enggak ada bau dari kayu itu sendiri. Satu, dalam proses apa, pembakaran ini, tutup ini itu enggak boleh dibuka ya, enggak boleh dibuka. Nanti kalau kita ketawanya ini udah mendidih, dia akan keluar kayak netes itu ya. Nah, itu berarti tandanya dia udah mendidih ya. Jangan dibuka tutupnya ya, biar rasanya tetap seger ya. Jadi yang kerja di sawah saya itu jangan tanggung-tanggung ya, maksudnya jangan ragu-ragu ya, karena Mas Haris itu nggak mau ngasih yang sembarangan ya, karena kesehatan itu nomor satu ya. Jadi nah, setiap mau di sawah bawa air di jerigen itu yang saya bawa air rebusan ya, bukan air sembarangan tapi air rebusan ya. Oh, ini kayunya ini ya, ini khusus merebus air supaya aman itu di belakang rumah ya, karena kan api ya. Kalau yang untuk masak itu kan kompor ya, tapi kalau untuk merebus air yang cukup banyak, apalagi untuk memenuhi kebutuhan karyawan sawah ya, nah kita harus memakai dandang besar ini ya. Ini kebetulan tadi pulang dari sawah ya, sekalian ya, mumpung masih keringetan, masih bau badan ya, nanti sekalian habis merebus air baru mandi istirahat ya. Kebetulan yang saya pakai ini kayu jati lur ya. Jadi kalau kayu jati itu kurang lebih 1,5 jam udah matang lur ya, udah matang ya. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang seandainya punya karyawan apa saja lah, kalau saya kan karyawan mencangkul ya, karena orang tani ya. Jadi yang kerja di tempat saya itu, saya pokoknya prinsipnya gini, misalkan orang yang nggak tahu ya, jangan mentang-mentang orang yang nggak tahu terus kita kasih isi ulang, jangan, kasihan ya, kasihan itu. Tetap kita kasih air rebusan ya. Kalau kita beli aqua kan mahal ya. Nah, kalau air rebusan ini kan mau membawa berapa jerigen pun oke. Nah, ini mau buat kopi nanti juga bisa lur ya, kopi santan atau bakar jagung ya. Wah, kebetulan tadi itu tetangga ada yang punya jagung tadi. Kalau saya kan nggak pernah nanam jagung, karena kan petani padi khusus spesial ya. Ini buat bakar jagung juga enak ini ya. Kapan-kapan saya mau membuat acara bakar jagung ya. Oke, jangan lupa di subscribe ya, karena Mas Haris hanya orang biasa, orang kecil ya, hanya orang kampung ya. Ini hanya sekedar memberi hiburan kepada teman-teman saya yang ada di luar negeri yang ada di Hong Kong ya, Taiwan, ada di Jepang, Korea ya. Oke, ada di Jakarta ya, di Surabaya, Gresik semua. Oke. Nah ini pasti Mbak Pur seneng, atau Mbak Mila Batang yang ada di Hong Kong pasti kangen ini ya. Ya, halo Pak Suyono, ayo gimana?
Ayo kita merebus air ya. Jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Mas Aris juga begitu baliknya ya orangnya ya. Oke. Nah, merebus air. Jangan terus merebus air itu kira habis mandi ya, nanti yang ada kita keringetan lagi ya. Mumpung kita pulang dari sawah, nah kita masih keringetan, ya udah sekalian capek sekalian. Nah kita rebus air ya. Jadi intinya ini ya, kita merebus air itu supaya rasanya tetap enak, netral, nggak ada bau apa-apa ya. Airnya juga nggak berasa ya. Itu caranya, kuncinya api harus stabil ya, harus besar ya, besar dalam arti nggak ada keluknya itu ya, nggak ada asapnya itu ya. Meski ada asap nggak masalah, yang penting ini tutup ini jangan dibuka sebelum ada tanda-tanda dia mendidih lah. Tanda-tanda mendidih itu nanti akan netes dari tutup ini, akan ada air lah itu. Terus itu kalau seandainya ya udah ada tetes, kalau kita untuk meyakinkan itu benar-benar matang, kita buka sebentar tapi cepat ya mendidih, lalu kita tutup lagi ya. Dan ingat, kalau ini udah mendidih, api harus disiram pakai air. Kita pastikan benar-benar mati ya, karena itu bahaya ya. Kita harus menjaga keselamatan ya. Ingat, jangan ditinggal sebelum api mati ya. Pokoknya api harus padam ya. Kalau ini udah mendidih, sebelum ditinggal kemana-mana, api harus sudah padam ya. Pokoknya api harus padam, harus benar-benar mati, disiram ya. Nah itu namanya antisipasi ya, dan kita selalu waspada. Oke. Jarang sekarang orang punya uang mau merebus air itu jarang. Kalau saya kan ini udah turun temurun ya, jadinya dari orang tua ya. Jadinya meski kita punya uang pun tetap warisan dari orang tua saya lestarikan ya. Merebus air ya, yang penting kalau air udah mendidih ya, kita diamkan semalam. Nanti itu atasnya kita putar-putar pakai panci lur ya, supaya keraknya itu dia turun ya. Setelah turun, sebelum kita minum itu harus disaring pakai kain ya, kain yang bersih itu khusus ya. Jadi itu sebelum kita minum itu benar-benar disaring ya, intinya disaring ya, jernih itu lur ya. Ya namanya ini ya, meski itu warisan dari orang tua harus kita lestarikan ya. Ya cukup sekian, Mas Aris mau mandi dulu ya, sambil menunggu airnya mendidih. Jangan lupa di subscribe, karena subscribe itu gratis ya. Sekali lagi jangan lupa di subscribe ya. Mas Aris senang ya, Mas Aris hanya orang kecil, orang biasa, hanya sekedar memberi hiburan pada semua teman-teman saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marton nuwun nggih. Terima kasih.